Halo Sobat SMK sekalian dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali akhirnya setelah berbulan-bulan brainstorming, preparing dengan tim di belakang layar, akhirnya hari ini perdana juga premier di YouTube OSIS SMK Cinta Kasih Seci, program rutin baru presented by OSIS SMK Cinta Kasih Seci, BBK, Bincang Bersama Oska. Harapannya dengan adanya BBK ini dapat menghadirkan tontonan baru bagi sobat-sobat kalian yang fun namun juga insightful melalui pembicaraannya. Nah, sobat sekalian, dalam episode perdana kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama ini saya Natasha Rizandi akan memandu jalannya acara. Seperti yang sudah diposting di Instagram OSIS SMK Cinta Kasih Seci, hari ini tuh pembicaranya di dua sesi, dua-duanya sama-sama luar biasa menginspirasinya. Dan untuk sesi pertama ini langsung saja kita sambut guest star kita yang merupakan wanita karir dan juga pemimpin di unit SMK. Langsung saja kita sambut Ibu Betty Teresia, Kepala SMK Cinta Kasih Seci. Halo Ibu, apa kabar? Sehat, Natasha. Ya, senang sekali Ibu bisa berkenan hadir jadi guest star di BBK episode perdana kali ini. Apalagi nih episode perdana jadinya tambah spesial lagi. Ibarat kan nasi goreng ada telur ceploknya setengah matang. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, selamat Hari Kartini ya Bu, dan juga buat sobat-sobat SMK sekalian lagi nonton di rumah beserta seluruh wanita di Indonesia, kalian semua hebat, tetaplah produktif dan menjadi dampak yang positif bagi lingkungan sekitar kita. Nah, ngomong-ngomong masalah Ibu Kartini nih Bu, Ya. seperti yang kita tahu kalau Ibu Kartini ini well known sebagai seorang yang memberikan dedikasi yang luar biasa, teladan yang juga besar bagi memperjuangkan kesetaraan gender terutama perempuan di Indonesia. Bahkan beliau sampai sempat kali beberapa kali masuk di artikel media luar negeri ketika membahas soal mengedepankan kesetaraan gender. Nah, kalau kita lihat situasi kondisi sekarang Ibu di dunia sekarang ini, banyak sekali anak-anak remaja perempuan yang kurang lebih ya sepantaran saya lah, yang merasa kurang diberikan kesempatan, kurang diberikan ruang untuk melakukan apa yang mereka suka, untuk mengasah skill mereka dalam bidang-bidang tertentu yang mungkin tidak didukung oleh keluarganya, yang dirasa perempuan tuh kurang cocok di situ. Contohnya RPL aja nih untuk IT, awalnya pun saya sendiri agak kesulitan untuk masuk ke sana karena cenderung cowok di sono kan. Jadi mereka akhirnya malah menyerah dan ujung-ujungnya mereka malah malas-malesan, nggak mau berjuang. Nah, apa pendapat Ibu terkait hal tersebut ya? Ya. Kalau ada pandangan misalnya ya anak perempuan atau yang anak-anak ibu yang putri-putri ini merasa tidak berani untuk disamakan dengan laki-laki, teman laki-laki untuk melakukan hal-hal yang seharusnya mereka bisa, menurut ibu sih memang itu sangat disesalkan ya. Harusnya memang kesetaraan gender ini kan dengan adanya Ibu kita Kartini memperjuangkan bahwa perempuan dan laki-laki itu apalagi dalam hal pendidikan itu setara. Jadi anak-anak ibu itu harusnya punya rasa misalnya percaya diri dulu menurut ibu. Percaya diri dulu bahwa saya bisa melakukan itu. Kalau misalnya ada rasa percaya diri, kemudian ada motivasi, daya juang, maka ibu pikir dia akan bisa melakukan apa yang diharapkan bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Intinya sih lebih karena ketika dia yakin apa yang mau dia capai itu benar, seharusnya dia tidak menyerah dengan situasi. Ya. Kalau dia sudah punya ada rasa percaya diri, dia punya daya juang, menurut ibu sih orang-orang yang di sekitar dia akan menerima peran serta dia tanpa melihat dia sebagai putri ataupun anak perempuan. Kalau emang dia mampu gitu loh. Tetapi memang kita harus mengakui ya, untuk situasi-situasi tertentu ada kalanya memang gender antara dia kan perempuan nggak bisa. Memang ada kalanya untuk golongan-golongan tertentu di tempat-tempat tertentu ada seperti itu. Tetapi menurut ibu, kalaupun ada situasi seperti itu, kembali seperti yang bilang tadi, kita harus menunjukkan diri kita. Kalau kita sudah menunjukkan siapa diri kita, kita mampu melakukan itu, maka cepat atau lambat orang yang punya anggapan seperti itu pasti akan mengubah pikirannya. Akan tetap jadinya oh iya ternyata dia bisa. Jadi kesempatan-kesempatan itu akan diberikan kepada kita. Itu menurut ibu sih. Iya, setuju sih Bu. Ketika
ya balik lagi dari diri kita sendiri. Yes. Karena mau bagaimanapun setiap orang tentunya punya pandangan yang berbeda-beda. Ya, perannya adalah balik lagi ke kita sendiri, bagaimana kita bisa menunjukkan kalau kita bisa loh di posisi tersebut. Iya benar banget sih Bu. Nah ngomong-ngomong nih Bu, kita bisa lihat di sekitar kita, terutama Indonesia yang merupakan bagian dari Asia ini, masih banyak terkadang orang-orang yang memiliki pandangan stigma-stigma kuno tertentu yang cenderung tidak menganggap seorang wanita dalam gender tersebut dalam seterata lah sama laki-laki. Dari tim BBK juga sempat melakukan riset bahwa Indonesia ini ya merupakan salah satu negara di Asia yang mencapai angka indeks kesetaraan gendernya itu di bawah rata-rata, yaitu 1. Sedangkan Indonesia sendiri dalam 10 tahun terakhir hanya menyentuh 0,6 sampai 0,8 dan itu pun tidak naik secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat pun di lingkungan kita sekitar masih banyak memang hal-hal perilaku seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat bahwa nggak semuanya sih sebenarnya, cuman mayoritas rata-rata orang, apalagi orang-orang zaman dahulu ya Bu ya, pemikirannya masih terkesan kurang mengikuti perkembangan zaman sekarang. Nah, menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu terkait orang-orang yang demikian? Iya, kalau hasil survei seperti itu mungkin tidak bisa dipungkiri ya, karena memang di Indonesia itu mungkin ya faktor di latar belakang dari keluarga, lingkungan sendiri, atau mungkin juga kalau Ibu bilang boleh untuk golongan tertentu, memang sangat masih ada istilahnya tabu kalau pemimpinnya itu perempuan kan seperti itu ya, sehingga memang sangat merasa kalau masa jadi perempuan yang memimpin kami laki-laki kan seperti itu ya. Tetapi memang seperti yang Ibu bilang tadi, kembali ke kalau misalnya itu secara adat, secara sosial memang sangat tidak dimungkinkan kita sebagai pemimpin di antara perkumpulan yang merasa memang kita sebagai perempuan tabu, tidak menjadi di atasnya laki-laki. Menurut Ibu sih memang kita harus menunjukkan diri kita dulu itu tadi. Maka kalau misalnya itu memang sudah tradisi, kalau menurut Ibu ya memang namanya kesetaraan laki-laki dan perempuan itu tidak harus semua bidang. Ada kalanya memang kita harus menarik diri sebagai perempuan gitu ya. Ada kan sebagai perempuan, kapan kita sebagai memang berada kesetaraan itu di bidang mana. Tetapi kalau misalnya untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memimpin dalam lingkungan masyarakat, dalam suatu organisasi, alangkah baiknya itu diberikan kalau memang yang bersangkutan mampu seperti itu. Nah kalau Ibu sendiri pengalamannya nih Bu sebagai seorang wanita karir yang juga pemimpin, dalam notabene di sini adalah kepala sekolah, pernah nggak sih Ibu dapat beberapa omongan maupun tindakan secara tidak langsung dari verbal gerak-gerik tubuhnya yang mungkin menunjukkan bahwa saya nggak setuju loh Anda sebagai seorang perempuan jadi pemimpin saya gitu? Ya, puji Tuhan sih memang jujur kalau menurut penglihatan Ibu ya itu belum pernah Ibu lihat, pernah Ibu rasakan secara langsung ya. Karena memang sebagai pemimpin pun jujur Ibu sebagai pemimpin, sebagai wanita, kalau dibilang wanita karir karena sebagai kepala sekolah, Ibu selalu harus bersikap kalau Ibu sebagai pemimpin tanpa meninggalkan jati diri Ibu sebagai perempuan. Dalam arti adalah ada kalanya memang segala sesuatu itu Ibu yang harus pimpin, tetapi misalnya dalam segala sesuatu tindakan-tindakan yang butuh action yang luar biasa, mungkin itu hanya dari arahan dari Ibu, tetapi yang melakukan kan bukan Ibu. Jadi artinya itu memang kalau omongan-omongan itu ada kalanya karena memang kita melakukan sesuatu, kita mengatakan sesuatu, tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu sih. Iya sih Bu. Kalau misalnya dilihat-lihat pun sebenarnya semua orang punya potensi sih buat jadi pemimpin itu. Apalagi tentunya yang penting sama-sama satu visi untuk memajukan ya kan. Intinya sebenarnya sih balik lagi ke masyarakat kita. Kalau menurut saya pribadi Bu, sepertinya masyarakat Indonesia masih kurang dari sisi literasinya. Mungkin hal tersebut yang bisa jadi perhatian lagi dari pihak-pihak berwajib seperti kementerian mungkin untuk lebih ditekankan biar ke depannya generasi-generasi yang akan datang tentunya jauh lebih open minded terhadap perubahan-perubahan yang ada. Iya, yang Ibu ingin tekankan gini ya untuk anak-anak Ibu semua ya. Kalau dibilang Kartini zaman now,
Kartini zaman sekarang, apalagi kalau kita kutip untuk anak-anak SMK dulu ya, anak-anak SMK dulu, kalau ditanya, saya kan masih jauh, saya masih sekolah, bagaimana saya bisa mewujudkan yang namanya emansipasi wanita, kan begitu. Karena pemikirannya itu emansipasi wanita artinya perempuan itu jadi pemimpin, jadi pejabat, anggota-anggotanya, anak buahnya adalah laki-laki, kan seperti itu. Sebenarnya tidak. Udah berat duluan ya. Yes, sebenarnya tidak. Ini dalam pembicaraan kita ini, ibu hanya ngomong ke anak-anak ya, anak-anak ibu yang masih sekarang. Emansipasi wanita yang zaman sekarang ini untuk kategori anak-anak, mereka anak-anak putri, termasuk Natasha, coba dipikirkan emansipasi dalam hal yang sederhana. Dalam hal yang sederhana artinya jadi pemimpin dalam organisasi tertentu, yaitu OSIS. Dalam hitungan sederhana itu, jangan mengatakan saya nggak bisa, saya kan putri, itu nggak bisa. Tetapi tunjukkan dulu bahwa memang kita mampu dalam hal pertama, kita tidak tergantung sama orang lain, dalam arti kita bisa mengambil suatu sikap, tindakan yang bermanfaat. Kita mandiri gitu loh. Bagaimana kita bisa memimpin orang lain kalau kita sendiri tidak bisa memimpin diri kita nggak bisa mandiri, kita nggak, masih tergantung sama orang lain. Contoh hal-hal sederhana seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Iya, setuju banget. Nah, itu udah emansipasi menurut ibu untuk golongan anak-anak ibu yang sekarang ya. Nah, jadi bermanfaatlah kepada orang lain, itu juga menunjukkan kita udah emansipasi seperti yang dilakukan oleh Ibu kita Kartini. Iya sih Bu, setuju, karena rata-rata kalau misalnya ngomong-ngomong remaja yang sepantaran saya, yang saya tahu ya, teman-teman di luar sana rata-rata tuh kalau misalnya membahas hal seperti ini tuh rasanya tuh males, berat, ya, karena dia dari terlibat. mindsetnya mereka udah kejauhan gitu, ya. Emansipasinya kejauhan. Ya, sementara dari hal-hal kecil pun kita udah termasuk memberikan menunjukkan hal tersebut. Gitu. Kemudian banyak yang merasa malas untuk melakukan itu karena merasa capek sendiri, ribet sendiri. Makanya ibu bilang tadi, emansipasi wanita coba kamu pikirkan dalam hal untuk anak-anak remaja, bagaimana kamu bermanfaat bagi orang lain, bagaimana kita bisa hidup mandiri, kita tidak tergantung kepada orang lain, itu udah emansipasi sebenarnya. Sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil dulu, nanti lama-lama juga terbiasa. Bahkan kalau ada pepatah yang mengatakan perkara kecil aja kamu tidak bisa bertanggung jawab, bagaimana nanti ada perkara besar. Iya, begitu loh. Makanya ibu sangat mendukung yang namanya organisasi siswa intrasekolah ini ya. Ini benar-benar adalah organisasi yang paling awal untuk anak-anak memulai menunjukkan jati diri dia. Dari sini barang bibit itu ada, dia yakin dirinya bisa, maka akan berkembang lagi. Begitu dia mahasiswa, kemudian terjun ke masyarakat. Intinya sebenarnya percaya diri, mau mulai dulu lah. Apapun yang terjadi belakangnya pasti Tuhan atur terbaiknya bagaimana. Ngomong-ngomong masalah perkembangan dan kemajuan Ibu, setiap hari dunia kita kan terus makin berkembang, life must go on gitu kan, dunia terus berubah dengan caranya sendiri. Nah, sementara itu tentunya perempuan-perempuan di Indonesia, terutama generasi muda sekarang yang nantinya cikal bakal memimpin bangsa ini loh gitu. Gak bisa terus diam-diam aja berada di zona nyamannya sekarang, saya merasa nyaman dengan semua teknologi yang ada deh, saya ngikutin aja, nggak mau berusaha menjadi sebuah pencipta gitu loh, creator, malah menjadi yang konsumernya aja gitu loh. Apakah Ibu punya pesan bagi teman-teman sobat-sobat SMK sekalian di rumah maupun seluruh wanita yang lainnya yang harus mereka lakukan bagaimana, karena mereka masing-masing setiap orang punya potensi besar ya kan untuk memberikan dampak bagi orang banyak, dan tentunya juga bisa secara tidak langsung yang kita bahas tadi menyingkirkan pandangan sinis dan juga skeptis tertentu terkait kodrat perempuan ini. Ya, sewaktu Ibu dengar Pak Jokowi ya mengatakan dunia itu setiap detik berubah, itu loh. Setiap detik berubah, dunia itu berubah setiap detik. Dari segi IT-nya berubah setiap detik. Maka orang-orang yang tidak bisa mengikuti perubahan ini akan tergilas, akan tertinggal, kan begitu. Anak-anak ibu yang tidak bisa mengikuti perubahan ini, yang stuck hanya menikmati apa yang ada, tidak menjadi sebagai kreator pencipta, ya lama-lama memang dia akan tertinggal. Dia akan menjadi seperti kata Natasha tadi, dia akan jadi selalu jadi pemakai. Padahal harusnya bagaimana generasi muda, anak-anak sekarang mulai berpikir, dunia berubah setiap detik. Berarti apa? Setiap saat, setiap detik harus ada penemuan-penemuan baru, hal-hal yang baru.
Disitulah anak-anak mulai membuka mindsetnya, apa yang bisa saya buat, apa yang harus bisa saya ciptakan sekarang ini. Seperti itu. Kalau misalnya kalau anak-anak yang sekarang kan memang dia hanya pemakai, semua serba di handphone. Mau apa-apa tinggal handphone kan begitu. Akhirnya memang jujur pengaruh yang sekarang ini membuat anak-anak sekarang malas ya, jujur memang ada faktor itu. Jadi hanya modal duduk pegang handphone semua bisa ada. Seperti itu. Harapannya sih tidak seperti itu, tapi bagaimana anak-anak sekarang menciptakan hal yang baru dengan adanya kemajuan teknologi yang sekarang ini. Iya, setuju sih Bu. Sebenarnya dari inti pembicaraan kita dari awal balik lagi ke diri kita sendiri. Iya. Kadang saya juga mikir saya nyaman dengan seluruh teknologi yang udah ada sekarang, tapi kalau ke depannya orang-orang yang di belakang ini kan pasti lama-lama terus waktunya berjalan waktu beliau-beliau semakin tua ya kan. Nanti tidak ada penerusnya kalau saya sendiri pun nggak mau belajar, nggak mau melakukan sesuatu, nggak mau berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nanti ke depannya apa nggak mundur lagi ke zaman sebelumnya yang belum ada perkembangan apa-apa. Gitu sih Bu ya. Oke baik, bener banget sobat-sobat sekalian, seperti apa yang dikatakan Bu Betty tadi bahwa kita harus mulai berusaha memikirkan pikiran kita tuh jangan jangka pendek aja, tetapi lebih ke arah jangka ke depannya gimana ya kan, karena apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak untuk negara kita beberapa puluh tahun ke depan, calon anak cucu kita nanti ke depannya, karena apa yang kita wariskan hari ini bukan hanya berdampak di kita tapi berdampak bagi generasi ke depannya juga, seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu atas keluangan waktunya di tengah-tengah kesibukannya masih berkenan hadir sebagai guest star di BBK episode perdana kali ini. Saya mewakili teman-teman tim BBK lainnya mengucapkan terima kasih banget karena merupakan sebuah kehormatan di episode perdana langsung bisa didukung dan ngobrol-ngobrol langsung bareng kepala sekolah sendiri. Oke, baik, terima kasih Bu. Baik, sobat SMK sekalian, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita melanjut ke sesi kedua. Dan ke sesi kedua ini jangan kemana-mana karena pembicaranya gestarnya tidak kalah inspirasionalnya dan juga akan memberikan insight-insight lagi terkait tema kita, yaitu Teladan Kartini berinovasi dan membangun semangat emansipasi. Langsung saja saya silakan ke partner saya, Colin Trixie Fernanda. Baik, terima kasih Natasha, dan tentunya pembicaraan Natasha dengan Bu Betty di sesi pertama sangat fun dan sangat insightful sekali ya Sobat SMK sekalian. Nah, pembicara kedua kali ini juga tidak kalah fun dan tidak kalah insightful-nya loh. Langsung kita sambut Erni Seku selaku pemerhati sekolah Cinta Kasih Suci. Halo Seku, apa kabar? Halo juga Colin, kabar sehat Seku. Sebelumnya, selamat Hari Kartini ya Seku, dan terima kasih karena di tengah kesibukannya ini Seku bisa hadir sebagai guest star di acara perdana WBK kali ini. Oh ya, buat Sobat SMK sekalian, mungkin ada yang belum tahu apa sih Seku itu? Di Sekolah Cinta Kasih Suci mempunyai ciri khas, yaitu memanggil ibu pembimbing dengan nama Seku, dan Seku ini merupakan salah satu pembimbing di Sekolah Cinta Kasih Suci. Nah, Seku, seperti apa yang dipaparkan oleh Natasha tadi di sesi pertama, kita sebagai seorang wanita tahu bahwa role model kita atau teladan kita adalah Ibu Kartini dengan segala etika yang baik, kebijaksanaannya, kesopanannya, kedewasaannya dalam bertindak serta berpikir. Apalagi nih ya, Ibu Kartini itu terkenal sebagai putri Jawa yang sopan dan halus. Apa pendapat Seku tentang hal tersebut? Ya, kan ya, Colin. Ya, kita semua tahu bahwa tanggal 21 April ini merupakan hari yang cukup bersejarah ya bagi kaum wanita di Indonesia. Nah, karena ada seorang pahlawan wanita yaitu Ibu Kartini ya telah memperjuangkan nih untuk perkembangan, terus kemajuan, terus pendidikan bagi kaum wanita di Indonesia, dan berkat usahanya sehingga kita sekarang yang wanita-wanita di Indonesia ini bisa mengecap pendidikan dan juga bisa mengembangkan cita-cita kita. Nah, tentu tadi ditanya nilai-nilai ya. Jadi menurut Seku ada beberapa nilai dari sosok Ibu Kartini yang menurut Seku sangat cukup bisa meneladani ya. Bahkan nilai yang baik itu juga bisa diterapkan di masa sekarang ini. Nah, contohnya adalah keberaniannya dan juga optimis ya tentang tidak takut akan kekalahan dan pantang mundur. Kita harus percaya diri ya. Iya, harus percaya diri. Nah, seperti kita semua juga mengetahui ya kan. Jadi pada saat itu banyak juga yang bertentangan ya di masyarakat karena Ibu Kartini memiliki pemikiran yang berbeda
ya. Nah, dan juga karena ingin memperjuangkan martabat Indonesia, wanita di Indonesia, sehingga dia juga berani untuk mendobrak banyak aturan-aturan pada saat itu. Tetapi beliau itu sangat yakin bahwa kaum wanita itu harus berani, harus belajar, harus bisa mengejar cita-cita. Nah, tentu banyak halangan yang harus dia lewati, tetapi semua itu adalah perjuangan beliau. Perjuangan yang besar ya Sepuh. Iya, perjuangan boleh dibilang seumur hidup ya. Nah, tentu ada hasilnya. Nah, yang kedua yang Sepuh suka itu adalah beliau itu suka membaca. Nah, jadi untuk supaya bisa menambah wawasan, beliau selalu banyak baca buku-buku karangan dalam bahasa Belanda. Jadi beliau juga les Belanda, dan ada satu sahabat pena nih. Nah, jadi sahabat pena juga menjadi teman yang bisa bertukar pikiran dengan Ibu Kartini. Nah, kembali lagi di masa sekarang ini, ya kan, di masa sekarang ini kalau bagaimana kita bisa membuka wawasan kita, tentu sekarang sudah jauh lebih gampang. Ya kan, ada e-book, ada podcast ya namanya ya asal kita mau pasti bisa. Cuma memang sekarang informatika kan udah luas. Nah, cuma bagaimana kita memilah-milah apa yang benar, yang bagus buat pengetahuan kita, ya itulah kita bisa mendapatkannya, ya kan. Manfaatkan dengan baik ya, mumpung udah berkembang zaman. Iya. Terus satu lagi, hidup yang sederhana. Ya, kita tahu bahwa Ibu Kartini lahir di keluarga bangsawan, ya kan. Bapaknya juga seorang bupati, tetapi Ibu Kartini orangnya rendah hati dan juga selalu hidup sederhana, dan juga berteman dengan orang yang berbagai kalangan. Tidak memilih-milih ya. Tidak memilih-milih ya, tidak Semua satu. Betul. Nah, jadi menurut Sepuh di zaman sekarang ini hemat itu memang sangat penting. Dan kita kan ada pepatah ya, Colin ya, hemat pangkal kaya. Nah, itu adalah budaya Indonesia kita yang bagus, ya kan. Apalagi terutama di zaman sekarang ini, ya, terutama pandemik ya, yang telah membawa banyak perubahan. Nah, jadi menurut Sepuh, walaupun sekarang kita hidup berkecukupan nih, tetapi kita juga tidak bisa pungkiri ya, jadi masa depan atau mana tahu kita ada terjadi hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Siap sedia. Iya, makanya menabung itu juga sangat baik ya. Nah, jadi kalau hanya mengikuti kemauan aja, mungkin nafsu keinginan kita kan tidak ada habis-habisnya. Iya, sangat besar. Jadi menurut Sepuh, budaya hemat, budaya nabung itu sangat penting. Jadi ya kita harus selalu mengingatkan diri sendiri. Ada satu lagi yang nilai yang baik yang bisa diterapkan, yaitu perhatian dan peduli. Nah, karena keperhatian dan pedulinya Ibu Kartini kepada kaum wanita di zaman itu dengan lingkungannya juga, sehingga dia kan berjuang. Nah, seperti ini perhatian dan peduli juga kita bisa terapkan di zaman sekarang, ya kan? Kita manusia hidup kan bersosial. Jadi tidak hanya kita sendiri yang baik, tapi kan kita bisa berikan sumbangsi, memberikan perhatian kepada orang yang ada di sekeliling kita, juga kepada lingkungan kita. Nah, itulah kira-kira nilai-nilai yang baik, yang luhur dari Ibu Kartini yang bisa kita terapkan di zaman sekarang ini. Berarti nilai-nilai yang kita bisa ambil dari Ibu Kartini itu ada optimis, suka membaca, pantang menyerah, dan banyak hal lain yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Nah, berhubung dengan perubahan zaman nih, apa pengaruh yang diakibatkan oleh modernisasi atau westernisasi menurut Sepuh? Nah, kalau bilang modernisasi, globalisasi Sepuh tambah satu, dan westernisasi sebetulnya itu beda. Kalau modernisasi sama globalisasi itu adalah sebuah perubahan ya, perubahan zaman, atau kita berubah ke arah yang lebih baik, ya, lebih maju, lebih berkembang, lebih berkualitas hidupnya, dan lebih sejahtera. Nah, itu adalah sebuah proses, dan proses tersebut kita tidak perlu mengambil alih semua gaya hidup ya, gaya hidup dari barat atau luar negeri ya. Tetapi kalau westernisasi itu beda. Itu adalah kita meniru gaya hidup, meniru gaya gaul orang-orang bule atau orang luar negeri. Jadi kita tidak memilah-milah dan kita tidak mempertimbangkan apakah unsur kebudayaan dari negara yang lain apakah sesuai dengan. Berarti asal terima aja ya. Tidak disaring. Iya betul, tidak disaring ya, jadi tidak difilter.
Berarti modernisasi sama westernisasi itu beda ya. Modernisasi perubahan dan kita tahu apa aja yang perlu diambil dan dari berbagai faktor. Kalau misalkan westernisasi itu kita asal terima dan meniru gaya kebarat-baratan. Betul. Nah, kalau membahas tentang westernisasi, apa saja sih gaya hidup atau gaya pakaian ataupun gaya lainnya yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari zaman sekarang nih Seku? Ya, nah kembali sebelum kita ini mungkin Seku mau nambah kenapa sekarang bisa begitu banyak orang yang westernisasi ya, seperti tadi mengambil gaya-gaya dari luar negeri ya. Karena perkembangan teknologi juga besar sehingga kan kita gampang mengakses, kita bisa melihat ya kebudayaan orang lain seperti apa. Semuanya ada di internet. Semuanya ada ya. Lalu ada satu lagi mungkin juga ini adalah cara pikiran orang juga ya. Jadi orang kan merasa kalau kita tidak seperti mereka itu kita kurang trendy ya. Jadi selalu kita menganggap kebudayaan dari luar negeri itu lebih stylish, bergaya, lebih keren, lebih model ya, lebih tren, lebih in gitu seperti itu. Padahal budaya Indonesia juga tidak kalah kerennya kan ya Seku? Oh, Indonesia mah kaya budayanya. Iya. Suka sih. Iya, banyak budaya yang bagus yang memang sampai saat ini juga memang perlu kita pertahankan Iya. ya. Nah, tadi menyambung pertanyaan ya. Jadi apa aja sih sebetulnya ya yang merubah? Maksudnya apa aja yang kita selalu ini kita lihat? Mungkin cara gaul juga beda ya Iya. kan. Nah, kalau untuk yang karena perubahan gaya hidup orang, jadi sehingga sekarang banyak remaja maupun banyak orang-orang dewasa ya, karena pergaulannya bebas, Iya. luas, sehingga kadang bisa melanggar nilai ataupun norma sosial ya kan. Jadi hubungan antara pria dan wanita sekarang menjadinya lebih ini ya, lebih berani. Iya. Dan juga saya lihat gaya hidup banyak sekarang remaja-remaja yang clubbing, betul ya, kalau katanya kalau tidak clubbing itu tidak in ya. Nah, kalau sudah itu mungkin banyak yang lupa sehingga terjerumus dalam narkoba, minuman keras, ya, merokok seperti itu. Nah, ini kan memang bukan budaya-budaya kita, tetapi Itu budaya luar. ya boleh dibilang budaya luar, ya boleh dibilang juga kita melihat ya ataupun meniru gaya hidup orang. Nah, juga kalau kita juga lihat sekarang banyak orang yang lebih konsumtif ya. Ya, jadi banyak orang yang mengira bahwa memakai barang-barang merek dari luar negeri itu lebih keren, nah, seperti itu. Maka kita harus mencintai budaya Indonesia, hasil produksi Indonesia, karena kan kita itu orang Indonesia dan kita harus mensyukuri dan melestarikan budaya Indonesia. Ya, dan Indonesia kan banyak suku, Iya. ya kan. Sebetulnya setiap suku itu juga mempunyai budaya yang sangat indah. Unik-unik ya Seku. Iya, yang itu justru kita perlu lestarikan budaya kita. Benar banget Seku. Nah, ada lagi tadi gaya berpakaian. Nah, sekarang juga ya semua suku kadang-kadang lihat dan tidak habis pikir nih. Ya, banyak orang yang pakai celana jeansnya dibolong-bolongin gitu kan. Ya. Tapi kita pikir balik apakah sesuai. Kadang-kadang bahkan yang pakai gaya tersebut itu juga bukan remaja, tapi ya itu orang dewasa yang berumuran 50-an tahun. Anak-anak juga ada. Iya, anak-anak kecil juga sama. Nah, kadang-kadang kan memang kita juga kurang cocok juga pakai celana yang sangat pendek dan baju yang panjang sesuai seperti celana pendeknya itu. Kadang-kadang aku nggak habis pikir ya. Nah, seperti cara pakaian seperti ini harusnya kan bukan budaya kita. Iya. Berbeda banget ya. Berbeda. Jadi kadang-kadang kita berpakaian memang harus sesuai dengan jati diri kita sendiri ya, harus sesuai dengan lokasi lah, tempat yang kita kunjungin seperti itu. Nah, juga lihat gaya rambut nih juga beda ya kan. Kita orang timur warna rambut kan warna Hitam. iya, tapi sekarang banyak orang yang dipirangin ya. Memang pirang tuh punya mereka gitu loh ya. Bahkan ada yang sampai berwarna-warni gitu kan. Sangat tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia, Iya. jati diri Indonesia. Betul. Jadi memang globalisasi itu ataupun modernisasi itu akan terus berjalan, tidak bisa dihentikan. Tapi ada satu pepatah yang Suku sangat suka, yaitu kita masuk ke kandang kambing tapi kita tidak seperti kambing. Nah, artinya adalah kita berada di lingkungan seperti apapun, kita bisa memilah hal yang baik, yang positif kita boleh ambil. Nah, tetapi hal yang negatif yang bisa menjerumuskan kita, ya kita jangan pilih.
kita tolak ya. Kita tolak ya, karena kan hak memilih ada di kita sendiri. Jadi harus tahu lingkungan sekitar kita seperti apa. Apa yang baik kita terima, apa yang buruk jangan kita terima. Betul sekali. Baik, Paula. Seku. Nah, kalau boleh tahu nih Seku kan sudah menjadi relawan suci sejak lama. Berarti Seku seringkali bertemu dengan orang lain dan berinteraksi dengan mereka yang mempunyai pengalaman dan experience-nya masing-masing. Kalau boleh tahu nih Seku, ada gak sih satu cerita, satu pengalaman seseorang yang sangat memberikan inspirasi kepada Seku, memberikan insight baru kepada Seku tentang bagaimana kita seharusnya beretika dengan baik dan bijak? Ya, Seku juga sangat berterima kasih ataupun kita di Suci selalu bilang Iya. ya, jadi dalam hidup ini Seku bisa ikut Yayasan Suci. Yang paling penting ada seorang guru, Mas Senjanya, yang selalu mengajarkan kita dengan juga contoh teladan dari beliau sendiri ya, seperti contohnya semangat dari Master, tekadnya sangat kokoh untuk menjalani semua cobaan ya kan. Nah, seperti ini juga memberikan dampak bagi Seku, bisa belajar bagaimana beranilah mengambil tantangan, berani untuk belajar hal yang baru ya, belajar bagaimana menyelesaikan masalah. Dan juga guru kita juga mengajarkan kita untuk hidup sehat dengan bervegetaris ya, hidup hemat, hidup sederhana, dan juga mengajari bagaimana memperdulikan lingkungan hidup kita, bumi kita. Nah, banyaklah masih bisa dipelajari. Nah, tentu tadi disebut banyak relawan ya. Nah, tentu di sini ditegur sih enggak ya. Nah, tapi kita selalu sadar diri, dan yang paling penting banyak orang, banyak interaksi, dan kita bisa belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ada pepatah juga mengatakan bahwa 3 orang berjalan, diantaranya adalah salah satu adalah guru kita. Nah, kalian tahu nggak artinya maksudnya itu? Berarti salah satu yang kita bisa meladani sikap dia. Ya, betul. Buatan dia. Benar. Jadi semakin banyak orang yang kita ketemu, ya semakin bisa kita belajar ya dari apa yang mereka lakukan, sikap mereka. Jadi belajar itu adalah kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Seperti itu. Berarti keren banget dong Seku. Relawan suci itu tidak hanya memberikan bantuan kepada orang lain, tapi mereka juga mempelajari banyak hal dari seku-seku lain, dari relawan lain yang sangat menginspirasi diri kita sendiri. Betul sekali, iya. Asal kita mau benar-benar saat berinteraksi dengan orang lain, kita dengan sungguh hati. Ya, dengan asal dan niat pasti kita akan Betul. tercapai tujuannya. Iya. Lalu menurut Seku, apa etika yang baik dan bijak untuk menjadi seorang wanita? Kalau ini terutama ya, yang paling utama yang ingin Seku sharingkan adalah menurut Seku ini bersyukur. Nah, kenapa bersyukur ya? Karena Seku merasa kalau kita selalu bisa bersyukur, maka kita bisa menerima dan menghargai apa yang kita miliki. Nah, seperti tadi yang kita katakan, warna rambut kita kan hitam. Benar. Nah, jadi saya juga sangat bersyukur dengan warna rambut seperti ini. Jadi tidak akan ikut-ikutan untuk coloring rambut kita, ya kan? Nah, terus bola mata kita kan hitam kan? Iya. Tapi Seku lihat ada orang yang pakai kontak lens yang berwarna biru gitu loh ya. Kadang-kadang dipikir apakah cocok ya dengan wajah kita yang eastern ini ya. Nah, terus kadang-kadang Seku juga lihat banyak orang yang merasa tidak pede dengan warna kulitnya yang sawo mateng. Padahal itu cantik loh. Padahal Seku, itu ya. kan eksotik, itu warna Indonesia ya kan. Iya. Nah, bahkan juga bule juga banyak loh datang ke Bali untuk berjemur supaya mendapatkan kulit warna yang seperti itu. Nah, padahal kita kan sudah memiliki. Jadi menurut Seku yaitu kita bersyukur apa yang sudah kita dapetin, yang tidak bisa dirubah ya kita harus menerima seperti Iya. itu. Karena juga banyak ya yang kita miliki dan tidak orang lain miliki. Mereka tuh pengen kayak kita, tapi kita malah kurang bersyukur. Nah, itu tidak baik. Nah, Iya. Jadi kita malah menginginkan apa orang lain miliki, itu tidak baik ya Seku. Berarti kita harus baik-baik bersyukur dan apa yang kita miliki, agar kita lebih menghargai diri kita sendiri. Betul. Tentu kita kalau misalnya lihat lihat film ya di drama Korea lah contohnya ya kan. Nah, di sana kan semua kan putih-putih, cantik-cantik gitu kan. Nah, boleh itu boleh sebagai motivasi lah bagi diri kita sendiri untuk menjaga kerapian ya kan, keindahan diri sendiri. Tetapi asal jangan kita menjadikan itu adalah sebuah hal yang membuat kita kesel. Kenapa kita nggak seperti mereka gitu kan? Ataupun membuat kita menjadi tidak pede ya. Iya, padahal kan budaya dan keturunan setiap orang berbeda-beda. Betul, dan setiap orang itu mempunyai keunikan, keistimewaan sendiri. Benar banget, Jangan betul. lupa itu. Nah, jadi kepercayaan diri itu sangat penting.
Nah, lanjut ada lagi menurut suku etika yang baik, yaitu perhatikan cara berbicara. Itu juga sangat penting. Nah, ada sebuah kata renungan katanya kalau kita mengucapkan kata yang baik, nah ibarat dari mulut menyebarkan ya, dari murid menyebarkan semerbak bunga teratai. Nah, tapi kalau kita mengucapkan kata-kata yang kurang baik, itu ibaratnya kita menyemburkan racun yang berbisa. Sehingga kita sebagai wanita harus perlu perhatikan kata-kata kita ya, jangan berkata kasar, jangan bahkan sekalian pun lagi bercanda jangan menggunakan kata-kata yang bisa melukai perasaan orang lain ya, atau apalagi mencaci maki di tempat umum. Aku merasa itu sangat tidak bagus gitu. Iya, karena kan banyak juga kita secara tidak langsung menyakiti perasaan orang lain, atau kita lihat yang bercanda tapi orang malah mungkin menerimanya pada awalnya, tapi saat mereka pergi, saat mereka memikirkan kembali, mereka malah sakit hati, dan itu justru bukan tindakan yang baik. Jadi kita harus memperhatikan tata bicara kita, sopan santun kita, biar tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan diri orang lain juga. Betul. Jadi apalagi ya kekurangan dari orang tersebut tuh janganlah kita buatnya sebagai candaan. Iya, karena kan setiap orang nggak ada yang sempurna, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Suku. Iya, benar. Nah, itulah menurut Suku, dan juga mungkin saat kita berbicara dengan orang lain ya kita menggunakan intonasi yang lebih lembut sedikit ya kan, apalagi sebagai wanita ya. Tapi itu adalah natural, jadi tidak dijadi-jadi gitu loh maksudnya ya. Bukan tindakan nyata, bukan palsu ya. Bukan palsu ya. Jadi memang hal yang terpenting adalah ketulusan. Iya. Berarti kecantikan seorang itu nggak cuma dari luar aja, tapi dari dalam diri kita juga tuh harus perlu ya sebenarnya. Betul sekali. Nah, ada lagi tadi penampilan yang sesuai seperti tadi katakan ya. Jadi kita sesuailah dengan jati diri kita dan sesuai juga dengan usia kita. Iya. Nah, jangan berlebihan, terutama lagi rias wajah ya. Nah, jadi rias wajah itu sekarang lihat sekarang anak-anak remaja yang di usia bahkan di SMP mudah mereka sudah bisa belajar bagaimana make up ya dari YouTube. Tapi apapun lah itu, balik-balik memang kita harus sesuai dengan usia kita, umur kita. Janganlah kita bermake up sampai kita juga beda ya tampilan kita dengan aslinya kita. Kita harus make up senyaman kita, senatural mungkin. Betul sekali. Jadi kita lebih percaya diri aja, jangan sampai berubah drastis justru. Bener, iya. Nah, satu lagi bersikap sopan juga sangat penting ya. Jadi etika yang baik, bersikap sopan artinya adalah selalu menyapa orang dengan ramah, dengan senyum ya. Nah, ini salah satu kalau dibilang apa yang Suku belajar di Suci, senyum. Dulu waktu belum masuk Suci, Suku sangat pelit untuk senyum. Ya nggak tahu kenapa ya, karakter mungkin ya. Iya. Nah, tapi kalau di Suci udah banyak belajar, banyak melihat. Nah, itu perkembangan diri salah satu. Terus kedua, Suku juga merasa kalau menjadi kaum wanita kita harus pede. Nah, salah satu waktu kita jalan ya kita harus melihat ke depan ya kan. Ini juga Suku belajar di Suci. Dulu kalau Suku jalan, Suku nggak berani lihat ke depan, apalagi bertatapan dengan orang akan selalu Suku pura-pura lihat kiri kanan gitu. Tapi kan kesannya kan kurang sopan ya, sombong. Nah itu juga diperhatikan. Jadi sikap sopan juga sangat penting. Nah terakhir menurut Suku wanita yang apa tadi, yang bijak ya, ya memang harus memperluas wawasan. Itu sangat penting. Jadi kecantikan wanita itu tidak hanya terlihat dari wajahnya, ya, tapi dengan kebaikan hati dan juga kebijaksanaan itu akan membuat setiap orang itu berbeda dan bersinar. Iya, berarti jangan lupa bersyukur, kita harus bertindak dengan baik, bersikap harusnya, jangan kita berbuat tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Iya, ada satu Suku juga ingin tambah. Tadi dibilang kecantikan ya, kecantikan itu akan luntur nanti sesuai usia kita. Iya. Ya, tetapi kecantikan keindahan dari dalam ya itu apapun, atau kita sebut keanggunan seseorang ya itu sampai kita kalau berusia 80, 90 itu tetap akan ada. Karena itu hilang. Iya, karena itu udah berbaur ya dengan karakter kita sendiri. Benar banget Suku. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, kan semakin berkembangnya zaman pasti banyak perubahan yang terjadi nih. Bagaimana pandangan Suku tentang etika yang dulu dianggap tabu atau kurang sopan, tetapi sekarang malah berbeda, malah dianggap biasa aja, itu hal yang normal atau hal yang wajar. Nah, bagaimana pendapat Suku? Oke, jadi yang paling simpel adalah tentang merokok. Ya, kalau dulu dibilang wanita merokok itu kayaknya orang sudah mengecap.
ya. Terus tapi sekarang suku melihat mereka tuh sah-sah aja dan mereka tuh merasa nyaman aja di tempat Iya. umum juga ya, udah seperti sewajarnya ya. Nah itulah salah satu juga suku lihat ada perbedaannya. Dan juga minum alkohol juga sama ya. Kalau dulu kayaknya sudah dicap lah seperti apa, tapi sekarang kayaknya sih udah sebagai Berbeda banget udah ya. beda banget ya. Tapi menurut suku ini juga kembali adalah pilihan ya, pilihan. Kita semua udah tahu merokok dan minuman keras seperti itu kan tidak baik dengan kesehatan Benar banget suku. ya. Walaupun mau seperti apa gaya hidup orang lain, tapi kita sendiri punya kesadaran untuk memilih ya. Terus ada lagi kalau suku lihat, kalau zaman dulu ya ada orang yang berkunjung ke rumah, misalnya orang yang lebih senior, lebih tua dari kita ya, atau family ya, ataupun kita berkunjung ke rumah orang lain, biasanya kan kita yang lebih kecil harus menyapa. Tapi Iya. di saat sekarang itu sepertinya anak-anak malahan malu ya untuk menyapa ya. Ya padahal sapa aja itu merupakan sikap kita yang paling dasar. Betul, itu yang satu bertata krama yang baik ya. Iya. Nah, suku melihat dan suku merasa hal ini memang perlu dipertahankan dan menjadikan satu kebiasaan yang baik. Nah, terus ada lagi yang suku lihat sekarang masalah yang isu-isu LGBT ya. Nah, Iya. itu dulu kan sangat tabu dibicarakan ya kan. Tapi sekarang suku lihat bahkan ada beberapa negara melegalisirkan ya. Iya. Melegalkan ya. Iya. Nah, untuk Nah, saya Diperbolehkan. rasa ya diperbolehkan, dan saya merasa ini adalah satu masalah yang memang perlu ditanggapi dengan sangat serius ya. Karena kita tidak bisa bayangkan nanti kelak masyarakat kita akan seperti apa ya. Nah, jadi ini juga salah satu yang memang perlu adalah dampak yang akan membawa perubahan besar. Jadi memang perlu ditanggapi seperti itu. Nah, satu lagi saya lihat guru nih, guru dan murid. Nah, kalau dulu guru sangat dihormati sama murid, sama orang tua ya, tapi sekarang itu tidak sedikit juga ya murid bisa bertentangan dengan guru ya. Iya. Nah, terus ada lagi memang hubungan guru sama murid sama orang tua memang sekarang memang harus berubah. Jadi dulu murid takut sama guru, tapi sekarang harusnya jangan takut ya, tapi menghormati ya. Terus gurunya juga harus menganggap murid itu sebagai anaknya sendiri. Iya, Nah, dan jadi semuanya lebih dekat ya suku. betul, jadi hubungannya ini bisa lebih lebih dekat dan bisa lebih akrab lah seperti itu. Berarti masih banyak hal yang perlu diperhatikan oleh anak zaman sekarang ya. Apa yang baik saja kita terima, yang buruk jangan kita terima, karena itu yang buruk seperti merokok, beralkohol itu buruk untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan kita. Bahkan kalau misalkan kita sampai mengajak orang lain, itu justru memberikan dampak buruk bagi orang lain. Iya, suku. Iya, jadi dalam perkembangan modernisasi inilah zaman ya. Jadi memang semua itu adalah pilihan kita. Kan kita bisa lihat yang baik, nilai yang baik yang perlu dipertahankan, kita harus kita wariskan ya kan. Nah, kalau memang yang tidak bagus kan kita bisa milah sendiri. Nah, apa yang perlu kita wariskan, apa yang tidak perlu kita ikutin. Iya. Itu semua tergantung dari Diri pribadi kita sendiri. Betul. Nah, sebagai penutup acara BBK kali ini, apa pesan cinta kasih yang ingin suku sampaikan kepada seluruh wanita Indonesia, terutama siswi SMK Cinta Kasih Suci yang merupakan harapan bagi bangsa Indonesia untuk menuju bangsa yang lebih baik lagi? Iya, jadi di abad 21 ini kita bisa melihat banyak wanita ya sekarang kerjaannya, profesinya sebetulnya zaman dulu itu adalah profesi laki-laki. Ya, seperti tukang ojek, supir truk, ya kan? Bukan truk, supir bus. Iya. Bahkan pilot, nakoda, pembalap juga udah ada, wasit sepak bola juga Iya. ada ya, bartender sekarang juga ada, dulu kan itu udah kesan laki-laki, sekarang ada. Terus CEO di perusahaan yang besar. Nah, ini semua kita bisa lihat, bahkan tentara loh, tentara Iya. juga ada wanita ya. Iya, ada. Nah ini kita bisa melihat ini adalah emansipasi wanita ya yang sudah berlangsung di negara kita. Iya. Nah inilah wanita modern di sini kita bisa menggapai cita-cita kita Lebih tinggi lagi. Tetapi suku merasa pendidikan itu sangat penting. Walaupun lain kali mungkin ada yang wanita merasa saya tidak mau berkarir ya, saya mau menjadi ibu rumah tangga yang baik.
ibu rumah tangga yang baik juga perlu pendidikan yang tinggi. Iya. Ya, kenapa? Coba Colin. Kalau menurut saya kan karena saat kita mempunyai anak nanti, kita yang mendidik mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mempunyai pengetahuan yang luas, dan itu merupakan didikan dari orang tua. Betul. Jadi untuk mencetak atau untuk mendidik anak supaya bisa cerdas, bisa berhasil, tentu di belakangnya itu ada orang tua ataupun sebagai ibu yang berperan sangat penting ya. Ibu yang bisa memberikan dedikasi yang baik ya kan, yang berpendidikan ya, kepada anak-anak kita. Iya. Maka itu menurutku pendidikan sangat penting, wawasan luas sangat penting. Nah, untuk seluruh wanita di Indonesia, terutama nih siswi ya yang di Cinta Kasih Cici ini. Nah, jadi kita jangan meremehkan diri sendiri karena setiap orang mempunyai kesempatan untuk memberi motivasi atau inspirasi orang lain. Seperti itu. Jadi marilah kita menjadi wanita Indonesia yang mau kerja keras, yang tekun, lalu disiplin, bertata krama yang baik, lalu bisa fokus ya. Terus yang penting adalah memiliki kecerdasan emosional. Ya, semoga dengan semangat positif ini kita bisa memajukan bangsa kita, memajukan negara kita. Karena Indonesia ini memerlukan kartini-kartini yang unggul seperti kalian untuk memajukan negara kita. Ya, mumpung ada kesempatan dari sekarang, lebih baik kita berusaha sebaik mungkin untuk mencapai pribadi yang lebih baik, negara yang lebih baik lagi ke depannya. Iya, betul sekali. Jadi benar banget ya Sobat SMK seperti yang Seku sampaikan. Dan gak kerasa nih pembicaraan kita bersama Seku sudah selesai. Sekali lagi, terima kasih Seku dan Betty yang di sesi pertama tadi yang sudah menghadir sebagai guest star di acara perdana BBK kali ini. Terima kasih juga untuk Sobat SMK sekalian yang sudah menyaksikan acara BBK episode pertama. Harapannya insight dari pembicaraan kita tidak hanya sampai di sini saja, tapi juga dapat dipraktekkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Stay tune, jangan lupa ditunggu dan di follow Instagram OSIS SMK Cinta Kasih Cici biar nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Saya Konteksi Fernanda, mewakili seluruh tim BBK yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kesalahan kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di BBK episode selanjutnya.